Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS kimia. Nama saya Saiful Anwar, NIM 2020690100026. Kita mulai dengan soal nomor 1, yaitu jelaskan proses pembuatan tembaga dan apa kegunaan tembaga dalam bidang teknik. Tembaga dan senyawanya memiliki kegunaan yang sangat penting dalam kehidupan. Tembaga juga digunakan untuk material teknik. Sebab kegunaan tembaga yang paling banyak dimanfaatkan yaitu bahan untuk kabel. Singkat saja, cara pembuatan tembaga memiliki beberapa tahap, yaitu tahap komisini. Tahap komisini melepaskan mineral tembaga dengan zat pengotornya. Dan untuk selanjutnya tahap pengapungan, yaitu flotasi. Flotasi itu memisahkan mineral Cu, Fe(S), dan Cus dengan metode flotasi itu. Dan setelah itu tahap matte smelting, yaitu konsentrat tembaga dipanggang menjadi lelehan matte. Di tahap ini akan menghasilkan matte dengan kandungan tembaga 45-75%. Dan untuk selanjutnya tahap convex matte. Pada tahap ini akan menjadi blister dengan melalui dioksidasi dan meningkatkan kandungan tembaga menjadi 90%. Dan untuk selanjutnya tahap fine refining. Tahap ini adalah tahap pemurnian tembaga. Tahap ini mampu menghasilkan logam tembaga yang memiliki kandungan sampai 99%. Itu soal nomor 1, membahas tentang pembuatan tembaga. Untuk selanjutnya soal nomor 2. Dalam rangkaian tersebut, logam seng dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan logam tembaga dicelupkan ke larutan CuSO4. Pertanyaannya, jelaskan apa yang terjadi pada seng dan tulis reaksi redox yang terjadi pada katoda dan anoda. Logam tembaga dicelupkan dalam larutan CuSO4 dan logam seng dicelupkan dalam larutan ZnSO4. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam merupakan tabung U. Sedangkan kedua elektrode, yaitu logam Cu dan logam Zn itu tadi, dihubungkan dengan alat penunjuk arus. Logam Zn akan melepaskan elektron dan berubah membentuk ion Zn2+ dan tergabung dalam larutan ZnSO4+. Elektronnya mengalir dari elektrode Zn ke elektrode Cu. Ion Cu2+ dalam larutan CuSO4 menerima elektron dan ion tersebut berubah bentuk menjadi endapan logam Cu. Reaksinya dapat digambarkan seperti reaksi oksidasinya. Gambarannya seperti ini. Reaksi oksidasi, yaitu
Zn menjadi Zn2 plus 2E minus. Sedangkan reduksinya yaitu Cu2 plus 2E minus menjadi Cu. Ditulis reaksi bersihnya yaitu Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Lalu penulisannya bisa disederhanakan menjadi Zn2 plus garis 2 Cu2 plus garis 2 Cu. Jadi itu tadi penjelasan dari reaksi oksidasi reduksinya. Sedangkan untuk fungsi jembatan garamnya dalam larutan ZnSO4 terjadi kenaikan jumlah ion Zn2+, dan dalam larutan CuSO4 terjadi penurunan jumlah ion Cu2+. Sedangkan banyaknya kation yaitu Zn2+ atau Cu2+ harus setara dengan anion. Untuk menyetarakan kation dengan anion itu tadi, maka ke dalam larutan ZnSO4 masuk anion Ci- dari jembatan garam sesuai bertambahnya ion Zn2+. Pada larutan CuSO4 terjadi kekurangan Cu2+ atau dapat disebut terjadi kelebihan ion. Maka ion masuk ke jembatan garam menggantikan Ci- yang masuk ke dalam larutan ZnSO4. Jadi fungsi jembatan garam adalah menyetarakan kation dan anion di dalam larutan itu. Sudah. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu sebutkan kegunaan proses elektrolisis dalam bidang teknik. Jelaskan dengan contohnya. Elektrolisis itu
alat yang dipakai untuk melakukan reaksi elektrolisis. Dalam sel elektrolit, arus listrik ditetapkan untuk menyediakan suatu sumber elektron untuk mendorong reaksi ke arah tidak spontan. Dalam sel volta, reaksi berjalan dalam arah yang melepaskan elektron secara spontan. Nah, sedangkan kegunaan sel elektrolisis antara lain ialah untuk penyepuhan logam. Tujuan penyepuhan logam sendiri yaitu melapisi logam dengan logam lain. Misalnya, ada penyepuhan sendok dan pisau. Logam yang akan disepuh dijadikan katode, sedangkan logam yang penyepuh menjadi anode. Nah, sebagai larutan elektrolit dipakai larutan yang yang mengandung logam penyepuh. Contoh, penyepuhan pada sendok besi oleh logam perak yaitu Ag. Sendok besi dipasang sebagai katode dan logam sebagai anode. Nah, larutan elektrolitnya adalah larutan AgNO3. Soal yang selanjutnya ialah jelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, Postert-Lowry, dan Lewis. Asam basa menurut Arrhenius, asam didefinisikan sebagai senyawa yang jika terdisosiasi di dalam larutan akuatik membebaskan H+. Sedangkan basa didefinisikan sebagai senyawa yang tidak terdisosiasi dalam larutan akuatik membebaskan OH-. Seperti contohnya adalah asam HCl, HNO3, dan H2SO4. Nah, senyawa-senyawa ini jika dilarutkan dalam air akan membentuk ion H+ dan ion negatif sisa asam. Nah, sedangkan menurut Postert-Lowry berkaitan dengan ion H+ atau proton, zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain adalah asam. Mereka juga dikenal sebagai penyumbang proton. Contohnya adalah HCl dan CH3CuOH, HCl, CH3CuOH, HSO4-. Nah, sedangkan menurut Lewis, asam adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas dari spesies lain membentuk ikatan kovalen, sehingga H+ adalah asam Lewis karena ia menerima pasangan elektron. Sedangkan OH dan NH3 adalah basa Lewis karena keduanya adalah penyumbang pasangan elektron. Nah, contohnya H+ plus NH3 sama dengan NH4+. Contoh asam basa menurut Lewis, H+ plus NH3 menjadi NH4+. Nah, jadi seperti ini. NH+, nah, NH+ plus NH3
plus plus H HN3 H plus HN3 itu seperti ini. Nah, gambarnya H N H H. Nah, ini menyumbangkan proton ke sini, sehingga ini menjadi H NH14 menjadi NH14 hanya 4 H H Selanjutnya soal nomor 5, yaitu jelaskan mengapa senyawa yang memiliki ikatan hidrogen titik-titiknya lebih tinggi. Jadi begini, dalam kimia itu ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antara molekul dan atau dipol-dipol. Nah, yang terjadi antara dua muatan listrik perisai dengan polaritas yang berlawanan. Walaupun lebih kuat dari kebanyakan gaya antar molekul, ikatan hidrogen itu jauh lebih lemah dari ikatan kovalen dan ikatan ion. Dalam makromolekul seperti protein dan asam nukleat, ikatan ini dapat terjadi antara dua bagian dari molekul yang sama dan bentuk molekul keseluruhan yang penting. Ikatan hidrogen terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom NO atau F yang mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, hidrogen dari molekul lain akan berinteraksi dengan pasangan elektron bebas ini membentuk suatu ikatan hidrogen. Dengan besar ikatan bervariasi, mulai dari yang lemah hingga yang tinggi. Kekuatan ikatan hidrogen ini mempengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dan molekul tersebut. Jadi, ikatan hidrogen bisa mempengaruhi titik-titik suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, maka semakin tinggi titik-titiknya. Namun, khusus pada H2O terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Akibatnya jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada asam fluorida, yaitu HF. Itulah penyebab hidrogen memiliki titik-titik.